Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan saya Bu Vita. Saya mengajar Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11. Saya akan mengulas kembali materi yang minggu lalu yang diterangkan oleh Pak Khalid. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi memecahkan suatu persoalan dan bisa menjadi sebuah peluang usaha. Dan dilihat kewirausahaan, dilihat dari bahasa Sanskerta ada 3, wira, swa, dan sta. Apa sih itu wira itu? Kalian masih ingat? Wira adalah manusia yang unggul dan teladan, dan swa adalah sendiri, dan sta adalah berdiri. Dan perbedaan signifikan antara wirausaha dan wira swasta ada 4. Pertama adalah kecepatan mendapatkan kekayaan, jumlah kekayaan yang tercipta, resiko, dan inovasi. Dengan saya akan menjelaskan pula tentang teori dan tahap-tahap kewirausahaan. Ada 2 teori kewirausahaan. Yang pertama adalah teori terhadap peluang usaha. 2, teori terhadap tanggapan peluang tanggapan orang lain. Dan yang tahap-tahapnya ada 4. Tahap pertama ada tahap memulai, 2, tahap melaksanakan usaha, C, tahap mempertahankan usaha, dan 4 adalah tahap mempertahankan usaha. Sekarang kita memasuki materi yang baru lagi. Kita akan memasuki yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Apa sih unsur-unsur kewirausahaan itu dan ada berapa? Pertama adalah motivasi, 2, visi, 3, komunikasi, 4, optimisme, 5, dorongan semangat, 6, kemampuan memanfaatkan peluang. Adapun yang dapat dijadikan peluang adalah A, pengembangan teknologi, penemuan pengetahuan ilmiah baru, perbaikan produk barang dan jasa, penemuan cara-cara baru yang menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien. Apakah fungsi wirausaha itu? Fungsi wirausaha adalah memperkenalkan barang baru, melaksanakan metode produksi baru, membuka bahan, sumber-sumber baru, serta pelaksanaan organisasi baru. Seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Sedangkan pengetahuan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah A, pengetahuan mengenai usaha yang harus dirintis dan lingkungan usaha yang ada. B, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab. C, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Dengan kita lihat dari keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Pertama adalah keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. B, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. C, keterampilan dalam memimpin dan mengelola. D, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. E adalah keterampilan teknik usaha yang akan dilakukan. Dengan kita lihat kemampuan yang harus dimiliki seorang wirausaha. Pertama adalah kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. 2, kemampuan memotivasi diri. 3, kemampuan berinisiatif. 4, kemampuan berinovasi. 5, kemampuan membentuk material, sosial, dan intelektual. 6, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. 7, kemampuan mental yang dilandasi agama. 8, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik dan buruk. Beberapa faktor yang membawa wirausaha berhasil. Yang pertama adalah bersikap jujur dan berani. Seorang wirausaha perlu bersikap berani mengambil resiko terhadap bisnis yang akan dijalankan. 2, pandangan strategis. Wirausaha perlu mempunyai pandangan untuk masa depan seperti langkah apa yang harus diambil di masa depan, produk apa yang harus diluncurkan, operasional perusahaan yang harus dikonsolidasi atau ekspansi. 3, leadership. Seorang wirausaha yang baik adalah yang dapat memberikan panduan dan inspirasi bagi para karyawannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan mengelola usaha. 2, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia. 3, kurang dapat mengendalikan keuangan agar perusahaan berhasil dengan baik. Faktor yang utama adalah masalah keuangan atau mengatur keuangan kas.
4. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan akan mengalami kesulitan. 5. Lokasi yang kurang memadai dan strategis. Faktor ini yang menentukan keberhasilan usaha. 6. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam bersikap yang setengah-setengah terhadap usaha mengakibatkan usaha menjadi lebih gagal. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, minggu depan akan kita mengulas lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.